Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada cerita dari tulisannya Untung Prasetyo. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Siluman Buaya Pontianak. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan teman-teman juga bisa mampir ke channel YouTube-nya penulis yang nanti linknya juga akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kisah ini terjadi di Kabupaten Sanggau, Pontianak, Kalimantan Barat. Sebut saja namanya Ebel. Kini usianya sudah menginjak 27 tahun dan tinggal di Kabupaten Sanggau, Pontianak, Kalimantan Barat. Ebel mengalami kisah ini semenjak dia berusia 7 tahun dan kisah di luar nalar itu masih terjadi hingga hari ini. Berawal pada suatu malam di tengah derasnya hujan yang sudah turun mengguyur kampung selama beberapa jam. Pada saat yang sama, malam itu juga terjadi pemadaman listrik yang membuat suasana kampung menjadi semakin mencekam. Gelap gulita dengan hujan yang sangat deras, disertai petir yang saling bersaut-sautan, membuat Ebel, ayah dan ibunya, memilih untuk memasuki kamarnya masing-masing untuk pergi tidur. Di saat Ebel tertidur pulas, tiba-tiba dia terbangun karena mendengar suara menggeram dari luar kamarnya. Di antara deras hujan dan kerasnya suara petir, Ebel pun langsung terbangun dan mencoba mencari dari mana arah suara menggeram tersebut berasal. Tanpa rasa takut sedikit pun, Ebel keluar dari dalam kamarnya membawa piring kecil yang di atasnya ada sebatang lilin menyala yang mampu menerangi gelapnya ruangan tempatnya berada. Tapi ketika Ebel sampai di ruang tamu, tiba-tiba angin kencang pun menerpa tubuhnya dan membuat lilin yang ada di tangannya pun mati dengan seketika. Ebel sempat terheran-heran ketika melihat pintu rumahnya sudah terbuka. Dan tanpa ragu, Ebel lalu berjalan ke arah pintu tersebut dengan maksud menutup pintu rumahnya kembali. Tapi ketika kilatan cahaya petir menerangi halaman rumahnya, Ebel pun dibuat terkejut ketika melihat ayahnya merayap seperti hewan melata sambil menggeram dan terus bergerak menjauhi rumahnya. Sontak Ebel berteriak memanggil-manggil ayahnya untuk menghentikan langkahnya menuruni tangga yang ada di depan rumahnya. Ebel terus berteriak memanggil nama ayahnya sambil menangis. Dan karena teriakan Ebel itulah, ibunya terbangun dan juga para tetangga yang rumahnya berdekatan dengan rumah Ebel. Mengetahui kalau ayah Ebel seperti sedang kesurupan, para tetangga dan keluarga via pun membawa kembali tubuh ayah Ebel yang sangat terasa sangatlah berat. Tubuh ayah Ebel harus diangkat 8 orang lebih untuk bisa membawanya masuk kembali ke dalam rumahnya. Di saat yang sama, paman Ebel yang bernama Indra bersama seseorang tetangga yang bernama Dedi segera pergi ke rumah kakek Andung untuk meminta tolong kepada beliau agar bisa menyadarkan ayah Ebel yang bernama Pak Firman. Kakek Andung pun segera menyiapkan diri dan meminta kepada Om Indra untuk pergi ke rumah Pak Kori. Karena sepertinya kakek Andung telah mengetahui apa yang terjadi kepada Pak Firman, sehingga beliau meminta bantuan kepada Pak Kori. Sementara itu di rumah Ebel sudah ada Pak Maman dan juga Pak Ari yang sama-sama mengerti akan hal-hal gaib. Mereka segera meredam kekuatan Pak Firman yang terus berusaha untuk kembali merangkak keluar rumah sambil terus menggeram. Kekuatan Pak Firman malam itu sempat membuat kewalahan dan menyerang Pak Maman serta Pak Ari. Hingga Pak Ari pun ikut kesurupan yang membuat suasana malam itu tambah mencekam. Dengan suara menggeram, Pak Ari berkata kalau Ibu Ratu meminta diadakan labuhan. Labuhan adalah sejenis ritual untuk memberikan apa yang diminta penguasa gaib dari sebuah tempat. Beruntungnya di saat yang tepat kakek Andung bersama Pak Kori datang dan langsung mengeluarkan sosok yang merasuki tubuh Pak Ari. Setelah itu kakek Andung duduk bersila di hadapan tubuh Pak Firman yang masih tertelungkup sambil tangannya terus menggaruk-garuk lantai rumahnya.
Kakek Andung pun akhirnya bisa membuat sosok yang ada di dalam tubuh Pak Firman untuk bicara. "Mau apa kamu datang ke sini?" tanya kakek Andung kepada sosok yang ada di tubuh Pak Firman. "Aku mau labuhan di sungai itu," jawab sosok yang ada di tubuh Pak Firman sambil terus menggeram. "Siapakah kau ini? Dan apa yang kau inginkan sehingga kami harus menuruti kemauanmu itu?" "Aku penguasa sungai itu, dan orang ini adalah wadah yang berasal dari leluhurnya yang sudah diserahkan kepadaku. Jadi untuk setiap tahunnya, aku mau dia memberiku labuhan berupa beras ketan, pisang raja dan juga tembakau gulung. Jika kami tidak sudi memberikannya," balas kakek Andung, "aku akan mengambil nyawa seseorang dari sungai tersebut." Setelah itu tubuh Pak Firman pun seketika lemas dan mulai membalikkan tubuhnya. Om Indra dan yang lainnya pun segera membantu Pak Firman yang sudah mendapatkan kembali kesadarannya. "Ada apa, kek? Kenapa tubuh saya basah dan rasanya sakit begini?" tanya Pak Firman yang mengeluhkan sakit di tubuhnya. "Siluman sungai telah memilihmu untuk menjadi wadahnya, Man. Sekarang dia minta setiap 1 tahun sekali diadakan labuhan," jawab kakek Andung yang membuat Pak Firman terkejut. Bagaimana bisa sosok siluman buaya penguasa sungai tersebut memilih Pak Firman untuk menjadi wadah, sedangkan dia tidak pernah meminta apapun kepada mereka. Tapi belum hilang rasa keterkejutannya, Pak Firman pun kembali dibuat bingung ketika di depan pintunya dia melihat sosok wanita yang menggunakan mahkota seperti seorang ratu. Dan anehnya, saat itu hanyalah Pak Firman yang dapat melihat sosok wanita tersebut. Sosok wanita tersebut tersenyum ke arah Pak Firman dan melambaikan tangannya sebelum menghilang dalam kegelapan. Menurut kakek Andung, Pak Firman sebaiknya memberikan saja labuhan yang diminta oleh makhluk gaib yang menguasai sungai tersebut, supaya makhluk itu tidak mengganggu keluarga Pak Firman dan juga tidak mengancam nyawa orang-orang yang menggunakan sungai tersebut untuk mandi, mencuci pakaian, dan ada juga yang mencari ikan dengan cara memancing atau menjalahnya. Pak Firman dan keluarganya pun setuju untuk membuat labuhan yang akan mengantarkan sesaji ke sungai itu. Dan menurut kakek Andung, permintaan sosok gaib tersebut masih dibilang wajar, karena hanya meminta 1 tandan pisang raja matang, beras ketan, dan tembakau gulung. Walau sebenarnya itu sangat bertentangan dengan ketentuan agama Islam. Setelah kejadian yang sangat mengerikan itu, Pak Firman dan keluarga lainnya pun sepakat untuk membuat labuhan setiap tahunnya, di mana labuhan itu harus dibuat sebelum bulan suci Ramadan tiba. Sama seperti hal mengerikan pertama yang terjadi pada Pak Firman, kejadian itu terjadi 2 minggu sebelum bulan suci Ramadan tiba. Pernah suatu ketika Pak Firman dan keluarganya lupa untuk membuatkan labuhan, dan hal itu pun lalu membuat Pak Firman kesurupan sosok gaib penguasa sungai tersebut. Pada saat itu Pak Firman kesurupan dengan lebih dahsyat lagi hingga berjam-jam lamanya. Tidak hanya itu, sosok itu juga mengancam akan mengambil Ebel atau seseorang di sungai tersebut jika mereka tidak segera memberikan labuhan seperti tahun-tahun lalu. Hal itu pun berlangsung selama lebih dari 11 tahun lamanya. Hingga usia Ebel menginjak 18 tahun, keluarga Pak Firman pun terus melakukan labuhan demi keselamatan keluarga mereka. Hingga sampailah waktu di mana makhluk itu menginginkan Ebel atau berpindah ke tubuh Ebel. Dan di akhir tahun 2014, untuk pertama kalinya Ebel mengalami mimpi yang cukup aneh. Dan yang lebih anehnya lagi, mimpi itu pun menjadi kenyataan. Seolah-olah Ebel memiliki indera keenam yang dapat mengetahui sesuatu hal sebelum kejadian itu datang. Malam itu Ebel bermimpi hal yang sangat mengerikan menimpa kampungnya. Banjir besar datang menerjang kampungnya hingga tidak ada satupun rumah yang selamat. Semua menjadi hamparan air yang menyatu dengan sungai besar yang ada di wilayah kampungnya. Dalam mimpinya Ebel melihat air sungai berbeda warnanya dengan air banjir yang mengelilingi kampungnya. Penglihatan Ebel di dalam mimpinya pun terasa aneh karena Ebel melihat gambaran daerah kampungnya seperti sedang menonton berita di televisi. Semua terlihat jelas dari pandangan Ebel, seolah-olah Ebel sedang melihatnya dari tempat yang sangat tinggi. Dari sisi lain, Ebel melihat kabut tebal tiba-tiba datang di sepanjang aliran sungai yang airnya terlihat sangat bersih. Dan dari balik kabut tersebut, Ebel melihat sosok perempuan yang berada di atas perahu yang bergerak ke arah Ebel yang sedang berdiri di atap sebuah rumah. Perempuan cantik itu tersenyum kepada Ebel.
hingga akhirnya mereka berada di jarak yang sangat dekat. Perempuan cantik itu lalu menyapa Abel dengan lembut dan mulai memperkenalkan diri. Mimpi yang saat ini sedang kau alami, suatu hari nanti akan menjadi nyata. Di tempat ini akan terjadi banjir besar yang membuat semua warganya harus meninggalkan rumahnya untuk pergi menyelamatkan diri. Ujar perempuan cantik itu yang tiba-tiba saja menjelaskan sesuatu yang sama sekali tidak dipercayai oleh Abel. Siapa kamu? Kenapa aku harus mempercayai ucapanmu itu? Panggil saja aku Nilam. Aku yang menguasai sungai besar di tempat ini. Balas perempuan cantik itu menjelaskan. Kau boleh saja tidak mempercayai apa yang aku katakan tadi. Tapi kau harus berhati-hati. Jika hujan turun tanpa henti dalam waktu 2 hari, segeralah pergi dari rumahmu. Karena saat itulah air akan naik ke permukaan dan memenuhi kampung kalian. Lalu ada urusan apa kau denganku sampai kau membawaku ke dalam mimpi yang sangat mengerikan ini? Tanya Abel kepada sosok yang mengaku bernama Nilam tadi. Apa yang dikatakan Abel memanglah nyata. Mimpi yang dialaminya saat itu benar-benar mengerikan. Abel merasa sedang berada di tengah-tengah lautan luas tanpa adanya satu rumah pun atau benda apapun di sana. Semuanya air yang berwarna kecoklatan. Aku datang untuk memberitahumu tentang musibah yang suatu hari nanti akan datang. Kau bisa memperingati keluargamu, saudara-saudaramu, atau kerabat terdekatmu dan juga orang-orang banyak lainnya tentunya. Jawab Nilam menanggapi pertanyaan dari Abel tadi. Apakah orang-orang akan mempercayaiku dengan hal bodoh yang akan aku sampaikan kepada mereka? Jawab Abel sambil memandang ke sekelilingnya. Bicaralah pada ayahmu, bilang aku sudah mendatangimu dalam mimpi, dan bilang juga kepadanya bahwa saat ini aku akan berpindah wadah ke tubuhmu. Jadi setiap tahunnya kau harus melakukan apa yang dulu telah dilakukan orang tuamu. Abel yang merasa terkejut dengan ucapan Nilam tadi tiba-tiba terbangun dari tidurnya dengan keringat yang membasahi seluruh tubuhnya. Dan kini pikirannya pun terpaku pada mimpi yang baru saja dialaminya tadi. Keesokan harinya Abel menanyakan tentang siapakah sosok Nilam yang menemuinya di dalam mimpi semalam. Abel juga mengatakan kepada Pak Firman bahwa saat ini Nilam sudah berpindah ke wadah tubuhnya. Mendengar apa yang diceritakan oleh Abel, Pak Firman pun hanya terdiam dengan mata yang berkaca-kaca. Dia tidak menyangka jika sosok makhluk gaib penguasa sungai tersebut kini sudah berpindah ke tubuh anaknya. Nilam adalah warisan kita, nak, ucap Pak Firman dengan wajah tertunduk. Maksud Bapak? Semua itu berawal dari leluhurmu di Makassar yang mungkin sudah mengikat perjanjian dengan Nilam. Bapak pun tidak dapat melakukan apa-apa ketika makhluk tersebut datang dan menguasai tubuh Bapak. Tapi Bapak juga tidak menyangka kalau sosok Nilam kini telah berpindah ke tubuhmu. Ibu Pak Firman menjelaskan. Rasa marah pun hadir di hati Abel kepada orang tuanya. Dia tidak menyangka jika saat itu dia harus menjadi wadah makhluk gaib yang memang sudah turun-temurun berlangsung. Amarah Abel pun dilampiaskan kepada Pak Firman dengan cara mendiamkan Pak Firman untuk waktu yang cukup lama. Selama berminggu-minggu Abel hanya diam saja ketika sang ayah mengajaknya bicara. Abel seolah tidak peduli dengan Pak Firman saat itu. Hingga banjir besar yang dilihatnya dalam mimpi pun akhirnya datang dan menenggelamkan sebagian kampungnya, termasuk tempat tinggal Abel. Di saat-saat musibah itu datang, Abel baru menyadari bahwa semuanya bukanlah keinginan dari sang ayah, tapi memang itu semua terjadi sejak zaman nenek kakeknya dulu. Abel pun akhirnya meminta maaf kepada Pak Firman karena berpikir bahwa Abel telah ditumbalkan oleh ayahnya sendiri. Di tahun berikutnya, Abel kembali bermimpi didatangi oleh sosok Nilam. Di dalam mimpinya, Nilam kembali meminta Abel untuk melakukan labuhan atas namanya, bukan lagi atas nama Pak Firman. Nilam pun meminta kepada Abel untuk mendatangi sungai di kampungnya bila Abel ingin melihat wujud Nilam yang sebenarnya. Nilam pun meminta Abel jika dirinya ingin bertemu Nilam, cukup hanya dengan memanggil namanya sebanyak 8 kali. Labuhan yang diminta Nilam pun agak sedikit berbeda dengan labuhan yang sudah sering dikirimkan ayahnya. Nilam meminta Abel untuk menumbalkan 2 butir telur ayam kampung, 2 batang rokok, 2 batang lilin. Selain beras ketan dan 1 tandan pisang raja matang, Nilam juga meminta
Abel membuat sendiri rakit atau benda yang bisa mengantarkan labuan itu menyusuri sungai besar tempat sosok gaib bernama Nilam itu berada. Beberapa bulan setelah mimpi kedua Abel, Nilam kembali mendatangi Abel dan mengingatkan kembali agar 3 minggu sebelum masuk bulan Ramadan, Abel harus sudah membuat labuan untuk keselamatan ayahnya dan juga warga kampungnya. Abel yang sudah enggan dan pasrah pun hanya mengacukan saja apa mau dari makhluk gaib itu tanpa mempertanyakannya lagi. Dan anehnya setelah mimpi ketiga yang dialami Abel, Pak Firman pun sudah tidak pernah lagi mengalami hal-hal ganjil yang berhubungan dengan hal gaib. Pak Firman juga sudah tidak pernah lagi kesurupan, walaupun pada tahun itu mereka tidak melakukan labuan atas nama Pak Firman. Hal itu dikarenakan sosok wanita penguasa sungai yang mengaku bernama Nilam tersebut kini sudah berada di tubuh Abel. Entah karena Abel dan keluarganya tidak segera melakukan labuan atas namanya, hal yang mungkin sudah lama tidak pernah terjadi pun mulai terjadi lagi di kampung Abel. Pada tahun 2018, Abel harus kehilangan teman baiknya yang tenggelam di sungai yang ada di kampungnya. Teman baik Abel tersebut hilang ketika sedang mandi di sungai dan hanya menyisakan handuk dan sendal yang dibawa dari rumahnya. Jasad teman baik Abel tersebut tidak dapat segera ditemukan, walau pencarian sudah dilakukan dan melibatkan banyak warga kampung. Di hari kedua dari hilangnya teman baik Abel itu, barulah jasad dapat ditemukan. Jasad teman baik Abel itu ditemukan berada di sebuah batang pohon yang ada di pinggiran sungai. Jasad itu ditemukan dengan posisi sedang memeluk batang pohon tersebut dengan kencang. Hal yang membuat warga kampung bingung adalah lokasi tempat ditemukannya jasad perempuan itu sudah beberapa kali diselami warga. Bahkan di hari sebelumnya banyak warga yang duduk di tepian sungai tepat di atas batang pohon tersebut berada. Sejak tewasnya teman baik Abel tersebut, warga menjadi takut untuk melakukan aktivitas di sungai. Mereka menduga bahwa sosok gaib penghuni sungai tersebut kembali meminta tumbal nyawa dari warga sekitar. Pak Firman pun mulai membicarakan hal ini kepada Abel. Dia menjelaskan bahwa akan ada lagi korban selanjutnya jika Abel tidak segera melakukan labuhan. Sosok gaib penghuni sungai itu hanya minta labuhan atas nama Abel, bukan yang lain. Walaupun para sesepuh kampung sudah melakukan hal yang sama untuk mencegah terjadi korban lagi di sungai tersebut. Di tahun berikutnya, tepatnya pada tahun 2019, hal serupa pun kembali menimpa salah satu warga kampung. Siang, kakek Bani mengajak cucunya yang bernama Rois untuk memancing di tepi sungai. Hari itu air sungai tampak tenang dan ikan pun banyak terlihat di bawah papan kayu yang biasa menjadi tempat mandi dan mencuci pakaian. Tempat itu memang sangat sepi pada siang hari, tapi ketika sore tiba, tempat itu akan ramai dengan warga sekitar yang melakukan aktivitasnya di pinggir sungai tersebut. Begitu juga di pagi hari, orang-orang akan terlebih dahulu mengambil air sungai untuk persediaan air bersih di rumah mereka. Jadi pada pagi hari warga sekitar sepakat untuk tidak mandi dan mencuci pakaian sampai sekitar pukul 7. Hari itu kakek Bani dan Rois terlihat sangat senang dengan ikan yang didapatnya. Ember kecil yang dibawa Rois pun hampir penuh dengan ikan asli yang ada di sungai tersebut. Hingga akhirnya Rois kecil pun lengah dan terpleset hingga tercebur ke dalam sungai. Mengetahui hal itu, kakek Bani pun segera terjun ke dalam sungai untuk menyelamatkan cucunya. Di dalam sungai itu, Rois merasakan tubuhnya seperti tergulung oleh air yang sangat kuat. Dan setiap Rois berhasil terlepas dari air yang menggulungnya, datang lagi sesuatu yang menarik tubuhnya hingga ke dasar sungai. Dan ketika kakek Bani dapat menemukan tubuh Rois, kakek Bani pun segera menarik tubuh Rois sekuat tenaga. Kakek Bani terlihat sempat melawan sosok makhluk yang ada di dalam air itu, hingga akhirnya Rois dapat kembali ke daratan. Rois yang ketakutan dan dengan nafas yang tersegal-segal pun mulai menangis ketika kakek Bani tidak juga muncul ke permukaan. Rois terus memanggil-manggil kakek Bani sambil terus berteriak minta tolong. Tapi sialnya, hari itu terlihat sangat sepi sekali dan tidak ada yang mendengar tangisan Rois. Setelah itu beberapa saat kemudian tubuh kakek Rois terlihat menyembul keluar, dan ketika Rois berusaha untuk menarik tubuh kakeknya, tiba-tiba saja tubuh kakek Bani kembali tertarik ke dalam sungai tersebut. Dan setelah tubuh kakek Bani menghilang, Rois melihat seekor buaya besar yang berwarna putih kekuningan. Ukuran buaya itu sangatlah besar,
karena Rois tahu ukuran buaya normal ataupun buaya besar yang pernah dilihatnya di rawa-rawa sekitar hutan di kampungnya. Rois menggambarkan panjang buaya putih itu melebihi perahu yang biasa digunakan untuk menyeberangi sungai tersebut. Dan ukuran buaya yang panjang itu sangatlah besar. Bisa dibayangkan kalau panjang perahu yang biasa digunakan warga untuk menyeberangi sungai itu sekitar 4 meter dan lebar perahu sekitar 1,5 meter. Maka sebesar apa buaya yang dilihat Rois? Ada warga yang mempercayai dengan apa yang dikatakan Rois, tapi tidak sedikit juga yang menganggap Rois hanya berhalusinasi karena rasa takutnya. Tapi semua yang dikatakan Rois mulai dipercayai oleh Abel ketika Abel melihat sendiri seekor buaya berwarna putih kekuningan dengan ukuran tubuh yang tidak wajar. Setelah warga sekitar mulai berdatangan menolong Rois, warga pun lalu berbondong-bondong bahu-membahu mencari tubuh kakek Bani yang sepertinya masih ada di dasar sungai. Warga sekitar pun mulai memenuhi sungai dan mulai menyisir dari tempat kakek Bani tenggelam hingga ke jarak yang cukup jauh. Dan di hari pertama, jasad kakek Bani pun belum dapat ditemukan. Pada hari kedua pencarian, warga kampung pun belum dapat menemukan jasad kakek Bani. Padahal jarak pencarian itu terbilang cukup jauh dan juga orang-orang yang ikut mencari jasad kakek Bani bertambah banyak. Bahkan ada warga yang berujar, jika jasad kakek Bani tidak akan ditemukan bila salah seorang warga kampung ini tidak segera melakukan labuhan. Dan orang yang dimaksud adalah Pak Firman dan keluarganya. Mungkin warga kampung berpikir jatuhnya korban di sungai tersebut dikarenakan Pak Firman menghentikan labuhan yang setiap tahun dilakukannya. Tapi warga pun tidak dapat menuntut lebih, karena labuhan yang dilakukan Pak Firman tidak menyangkut desa dan warganya. Tapi labuhan itu dilakukan untuk memberikan sesuatu kepada sosok penghuni sungai tersebut yang memang ada di tubuh Pak Firman. Pada hari ketiga pencarian jasad kakek Bani, hampir semua warga kampung ikut membantu dalam melakukan pencarian. Semua warga berkumpul di pinggir sungai besar dan siap membantu orang-orang yang memang sudah ahli menyelam dan sudah hafal betul dengan kondisi sungai. Abel pun ada di antara orang-orang yang berniat membantu mencari jasad kakek Bani tersebut. Ketika hari menjelang siang, Abel pun mulai ikut mendekati sungai. Dia berjalan ke tempat biasa orang-orang mandi dan juga mencuci pakaian. Karena merasa kasihan pada warga kampung yang tidak kenal lelah mencari jasad kakek Bani, Abel pun berinisiatif untuk mencoba memanggil sosok Nilam yang selama ini hanya ditemuinya di dalam mimpi. Sosok Nilam pernah berkata pada Abel bahwa jika dirinya ingin bertemu Nilam, cukup memanggil namanya sebanyak 8 kali. Sosok Nilam pun juga pernah berujar jika dia bisa datang di sungai manapun Abel berada. Dengan memejamkan mata, Abel pun mencoba hal yang tidak pernah dipercayainya sebelumnya. Dia mulai menyebut nama Nilam dengan pelan. Setelah 8 kali Abel menyebut nama Nilam, Abel pun mulai mendengar suara gemuruh yang datang dari dalam sungai tempat di dekatnya berada. Abel juga melihat air sungai tiba-tiba membentuk pusaran di beberapa bagian. Dan tiba-tiba saja, Abel yang berada di antara kerumunan orang banyak itu dikejutkan dan hampir saja berteriak. Abel benar-benar tidak percaya dengan apa yang dilihatnya saat itu. Sosok buaya putih kekuningan yang sudah diceritakan oleh Rois kini muncul ke permukaan dengan tubuh yang sangat besar. Tapi sepertinya kemunculan sosok buaya tersebut adalah kemunculan gaib, karena orang-orang yang berada di dekatnya serta orang-orang yang sedang mencari jasad kakek Bani di dalam air tidak melihat kemunculan sosok buaya putih raksasa tersebut. Beberapa saat setelah Abel melihat penampakan sosok buaya putih raksasa tadi, tiba-tiba aliran air pun menjadi sangat deras. Hal itu dirasakan oleh orang-orang yang sedang berada di dalam sungai. Orang-orang tersebut saling mengingatkan bahwa kondisi sungai kini sedang mengalami air deras dan meminta masing-masing orang untuk lebih berhati-hati lagi. Di saat orang-orang saling meneriaki satu dengan yang lainnya, sosok buaya putih besar yang dilihat Abel pun tiba-tiba menghilang. Dan kini pendengarannya tiba-tiba menjadi sakit dan berdengung. Tapi setelah rasa sakit di telinganya menghilang, Abel kini mulai mendengar ada seseorang yang berbicara kepadanya. Orang yang kini hanya terdengar suaranya oleh Abel mengaku bahwa dia adalah sosok yang baru saja dilihatnya tadi. "Kau hanya perlu menggunakan batinmu untuk dapat berbicara denganku, nak," ujar sosok buaya putih tadi yang tidak lain dan tidak bukan adalah sosok Nilam.
Apakah kau tahu di mana jasad kakek Bani berada? Aku tahu, dan memang akulah yang mengambilnya. Sekarang tunjukkan di mana dia, dan katakan apa salahmu, sehingga kau mengambil nyawa dari orang-orang yang tidak bersalah itu, Nilam. Aku menunggumu untuk melakukan kewajibanmu, nak. Jawab Nilam dengan tegas. Aku tidak mempunyai kewajiban kepadamu, makhluk sungai. Semua itu sudah menjadi tanggung jawabmu, nak. Kakek buyutmu yang memulai semua ini, dan semua akan terus berlangsung lama, bahkan sampai kepada anak keturunanmu nanti. Balas Nilam menjelaskan tentang semuanya. Jika kau tidak segera melakukan apa yang aku minta, maka setiap tahunnya akan ada orang yang mati sia-sia di tempat ini. Aku akan mengembalikan jasad orang itu dan sampaikan kepada mereka yang sedang mencari jasad tersebut. Aku akan munculkan jasad lelaki tua itu ke permukaan sebanyak 3 kali. Jika tidak ada yang mengambilnya, maka akan aku hanyutkan kembali sampai kalian tidak dapat menemukan jasad itu. Pendengaran Abel pun kembali normal. Setelah tadi suasana terdengar hening, Abel yang menganggap hal ini serius pun segera menyampaikan kepada orang-orang yang ada di dalam sungai untuk segera mengambil jasad kakek Bani ketika dia terlihat berada di permukaan. Orang-orang pun lalu menanyakan lokasi tepatnya kepada Abel, tapi Abel pun tidak tahu di mana lokasi tepatnya jasad kakek Bani akan muncul. Ketika Abel berpikir keras untuk menentukan di mana lokasi jasad tersebut akan muncul, tiba-tiba saja Abel mendengar suara orang-orang berteriak histeris. Bahkan pihak keluarga kakek Bani pun dibuat menangis ketika melihat kejadian yang tidak masuk akal ini. Dari dalam air tiba-tiba muncul seekor buaya putih besar yang terlihat sedang menggigit seseorang di depan moncong mulutnya. Warga yang berada di tepian pun berteriak kencang meminta orang-orang yang masih berada di dalam air untuk segera naik ke tepian. Tapi tidak lama kemudian sosok buaya putih tersebut tiba-tiba menghilang kembali ke dasar sungai. Dan di saat itulah Abel meyakinkan seseorang yang masih ada di dalam air untuk segera mengambil jasad kakek Bani yang ada di depan moncong mulut buaya putih tadi. Buaya itu adalah buaya jadi-jadian, Paman. Paman tidak perlu takut. Paman hanya perlu menghampiri buaya tersebut dan ucapkan terima kasih kepadanya karena sudah mau mengembalikan jasad kakek Bani, ujar Abel kepada orang tersebut. Tidak lama kemudian di tempat yang sama, buaya putih tadi kembali muncul dengan masih membawa jasad kakek Bani. Orang-orang pun kembali berteriak dan mulai melempari sosok buaya putih tersebut dengan batu. Bahkan ada juga yang membawa tombak untuk dilempar ke arah buaya yang besarnya melebihi ukuran buaya normal pada umumnya. Abel pun dengan cepat melarang orang-orang yang akan melempari buaya tersebut dengan tombak dan juga batu. Dan di saat yang sama, seseorang terlihat melompat ke sungai dan memberanikan diri untuk berenang ke tengah menghampiri sosok buaya putih yang terlihat sangat mengerikan itu. Orang tersebut adalah salah satu anak dari kakek Bani yang mengaku tidak tega melihat jasad ayahnya di bawah sosok siluman buaya penguasa sungai tersebut. Sosok buaya putih itu pun terlihat hanya diam saja tanpa sedikit pun pergerakan. Dan ketika orang yang dengan keberanian tinggi itu sudah memegang jasad kakek Bani, buaya putih itu pun kembali menghilang ke dasar sungai. Orang-orang kembali menangis melihat jasad kakek Bani yang dibawa ke tepian sungai oleh anak kakek Bani. Dan beberapa orang pun lalu menyusul ke tengah sungai untuk membantu membawa jasad kakek Bani ke tepian. Sejak kejadian itulah orang-orang di kampung Abel tahu kalau sosok penghuni sungai itu ada dalam tubuh Abel. Yang dimaksud dengan kata ada di sini bukanlah ada dalam artian merasuki atau menempati tubuh Via. Pengertian ada yang sesungguhnya adalah sosok siluman buaya putih yang bernama Nilam itu tersambung atau terhubung dengan Abel. Jadi sebenarnya Abel dapat memanggil sosok buaya putih itu kapanpun dia mau dan di sungai manapun dia berada. Jadi sebenarnya bukan hanya sungai yang ada di kampung Abel, melainkan sungai manapun. Dan Abel pun dapat memanfaatkan sosok buaya putih tersebut untuk melakukan sesuatu yang diinginkannya. Tapi semua itu harus dibayar dengan cara labuhan. Setelah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, akhirnya Abel pun mau melakukan labuhan pertamanya di tahun 2020. Saat itu pemikiran Abel terbuka karena sudah mengetahui sejarah mengenai sosok Nilam yang sebenarnya. Pada zaman peperangan dulu ternyata Nilam sudah banyak membantu para leluhurnya melawan penjajah yang datang di sebuah daerah di Makassar.
Hal itu diceritakan oleh paman Nilam yang bernama Om Indra. Om Indra pun mengetahui hal itu dari ayahnya dan terus tersambung pada sosok kakek buyut Ebel. Pada zaman dahulu, peperangan pecah di sebuah daerah yang memaksa warga sekitar perairan di daerah tersebut harus meninggalkan tanah kelahiran mereka. Karena kalah dalam jumlah persenjataan, maka tersiratlah sebuah pemikiran untuk menggunakan kekuatan gaib dalam melawan para penjajah tersebut. Dan dari sanalah Nilam mulai terlibat langsung menghabisi orang-orang asing yang menduduki daerah tersebut. Nilam bersama makhluk gaib lainnya bahu-membahu membuat daerah tersebut menjadi sangat mengerikan untuk dihuni. Teror-teror pun terus dimunculkan di daerah perairan tersebut, hingga orang-orang asing pun mulai pergi meninggalkan daerah tersebut. Maka dari itulah, Nilam tidak pernah meminta sesaji berupa nyawa, baik nyawa manusia maupun hewan. Nilam hanya minta diberi labuhan berupa beras yang menyimbolkan kesejahteraan, lalu pisang raja sebagai simbol kekuatan atau kekuasaan. Karena penjelasan dari Om Indra itulah Ebel pun melakukan labuhan pertamanya yang juga ditemani oleh Om Indra yang mengerti akan hal-hal gaib. Pada saat labuhan pertamanya itulah Ebel dapat bertemu langsung dengan Nilam secara nyata. Ketika rakit yang dibuat sendiri oleh Ebel dan telah diisi dengan beras ketan, pisang raja matang dan barang lainnya sampai di tengah sungai, tiba-tiba muncul kabut tebal yang perlahan bergerak ke arah tepian sungai, tempat di mana Ebel dan pamannya berada. Dan dari balik kabut itu muncul sosok wanita cantik dengan pakaian tradisional dan dengan mahkota kecil di kepalanya. Sosok wanita gaib yang bernama Nilam tersebut tersenyum kepada Ebel dan berjalan mendekat ke arah Ebel. Setelah saling menyapa, Nilam pun lalu mengajak Ebel dan Om Indra untuk mengunjungi perkampungan tempat Nilam berasal. Perkampungan tersebut jelas adalah perkampungan gaib. Di perkampungan tersebut sama seperti perkampungan tempat Ebel tinggal, mereka pun hidup bermasyarakat seperti manusia pada umumnya. Di sana juga terdapat rumah yang memiliki bangunan khas seperti layaknya rumah-rumah di perkampungan Ebel. Hanya saja pakaian orang-orang di sana terlihat lebih tradisional dibandingkan dengan kehidupan nyata di perkampungan Ebel. Ketika Nilam sudah mengajak Ebel dan Om Indra berkeliling kampung, Nilam pun berpesan kepada Ebel bahwa labuhan yang dilakukannya haruslah setiap tahun sebelum bulan Ramadan tiba. Dan labuhannya juga harus dilakukan ketika Ebel akan menikah suatu hari nanti. Ebel pun juga melakukan hal yang sama. Ebel meminta kepada Nilam untuk tidak lagi mengambil warga kampungnya untuk dijadikan korbannya. Karena pada saat itu Ebel melihat sosok teman baiknya ada di sebuah rumah besar bersama kakek Bani di perkampungan itu. Kakek Bani dan teman baik Ebel itu terus melihat ke arahnya dan Nilam sambil tersenyum. Mereka memang aku bawa ke sini karena sebuah alasan, dan mereka akan menjadi penghuni perkampungan ini selamanya, ujar Nilam yang sontak membuat Ebel bergidik ngeri. Nilam pun mengucapkan terima kasih untuk labuhan pertamanya ini. Begitu juga dengan Ebel yang masih saja meminta Nilam untuk tidak mengganggu warga kampungnya. Setelah itu Nilam mengantarkan kembali Ebel dan Om Indra ke tepian sungai yang berada di desanya. Dan dengan kabut tebal yang menyelimuti tubuhnya, sosok Nilam pun kembali ke dunianya. Menjelang akhir tahun 2021, Ebel pun akhirnya menikah. Dan pada hari pernikahannya tersebut, Ebel meminta kepada ayah dan ibunya untuk mengadakan labuhan dengan rakit yang sudah dibuat oleh Ebel sendiri sebelumnya. Tapi ayah dan ibu Ebel lupa untuk melakukan labuhan di hari pernikahannya, dan hal itu sungguh membuat kacau di hari bahagia Ebel. Di hari itu hujan yang disertai angin besar terus turun dari pagi hari. Dan di suasana yang mencekam itu, Ebel tiba-tiba kehilangan kesadarannya, sama seperti ketika ayah Ebel kesurupan. Ebel terus menggeram dengan posisi tertelungkup dan tangannya terus menggaruk-garuk lantai. Beruntungnya ada Om Indra yang dengan cepat dapat mengatasi situasi genting itu. Om Indra pun segera meminta Pak Firman untuk menyiapkan labuhan di hari itu juga. Setelah Pak Firman dan keluarga lainnya melakukan labuhan, suasana pun kembali normal. Hujan deras yang disertai angin kencang pun menghilang dan cuaca pun kembali cerah. Setelah berumah tangga, Ebel pun menyadari bahwa apa yang sudah dilakukannya adalah hal yang tidak dibenarkan menurut agama. Dan Ebel pun terus berusaha mencari solusi untuk dapat terbebas dari jerat Nilam. Ebel yang sudah enggan untuk melakukan labuhan, akhirnya bertemu dengan seorang ulama besar. Beliau adalah seorang ustadz besar yang sudah sering muncul di televisi nasional.
Ustadz tersebut meminta Abel untuk berani menghentikan ritual rabuan itu dan semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan Abel juga diminta untuk melakukan sholat hajat untuk meminta dibebaskan dari segala permasalahan ini. Awalnya semua berjalan dengan baik hingga suatu ketika di saat istri Abel sedang mengandung, Abel kembali bermimpi bertemu dengan sosok Nilam. Di dalam mimpinya, Nilam mengancam Abel jika dia tidak melakukan labuan seperti biasanya, maka Nilam akan membuat wujud anaknya sama seperti wujud buaya putih. Hal itu sontak membuat Abel bingung dan merasa ketakutan. Di sisi lain, dia ingin kembali ke jalan yang benar dengan tidak lagi melakukan labuan. Tapi di sisi lain, Abel pun merasa takut dengan ancaman makhluk gaib yang bernama Nilam tersebut. Hingga akhirnya Abel pun memutuskan untuk kembali melakukan labuan seperti tahun-tahun sebelumnya. Kelahiran anak pertama Abel pun normal dan semua berjalan seperti biasanya. Tapi Abel tidak bisa membohongi hati nuraninya yang benar-benar ingin terbebas dari jerat makhluk gaib yang terus meminta diberi labuhan. Suatu ketika Abel pun mencoba kembali untuk tidak melakukan labuhan. Kali ini dia berniat dengan sungguh-sungguh dan selalu mengharapkan perlindungan dari Allah SWT. Abel pun tidak melaksanakan labuhan di hari itu. Tapi Abel langsung mendapatkan kejutan dari sosok Nilam. Abel meracau dengan mengatakan bahwa akan terjadi sebuah bencana besar dan Abel akan membutuhkan bantuan Nilam pada saat itu. Abel kembali mengalami kesurupan dengan terus mengatakan tentang kejadian yang akan terjadi di masa depan. Banyak hal yang Abel katakan, mulai dari keributan yang akan terjadi di Kalimantan Tengah hingga perang besar yang akan terjadi di tahun 2023. Tapi sepertinya hal itu pun hanya sebuah ancaman kepada Abel agar Abel kembali melakukan labuhan seperti yang biasa dilakukannya. Kisah ini benar-benar dialami oleh Abel yang saat ini tinggal di Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hingga saat ini, Abel yang ingin berhenti melakukan ritual labuhan harus terus gagal. Entah karena rasa takut Abel kepada sosok Nilam ataukah memang sosok Nilam yang sudah terikat dengan sebuah perjanjian di masa lampau membuatnya memiliki hak untuk terus meminta diberikan sesaji. Ataukah mungkin ada hal lain yang Abel dan orang tua tidak ketahui. Orang tua Abel pun sebenarnya sangat terpukul ketika mengetahui Abel harus menerima warisan ini. Padahal sebelumnya beliau sangat berharap dapat mengakhiri kutukan Nilam pada dirinya saja, tanpa menurunkan kepada anak cucunya di kemudian hari. Semoga saja Abel dapat segera terlepas dari masalah yang sudah dijalaninya selama bertahun-tahun. Mohon keikhlasan doa dari sahabat sekalian agar Abel dan keluarganya dapat segera terbebas dari ikatan sosok makhluk gaib berwujud buaya putih yang bernama Nilam itu. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.